Fenomena ibu trimah yang dititipkan ketiga anaknya di sebuah panti werda di Malang menimbulkan polemik. Warganet sempat menghujat ketiga anak ibu trimah sebagai anak yang tak berbakti. Sebenarnya, mana yang terbaik? Menitipkan lansia di panti werda atau dirawat oleh anak-anak sendiri di rumah? Di Indonesia, masih kental stigma bahwa menitipkan orang tua yang berusia lanjut ke panti werda adalah bukti anak yang tak berbakti. Padahal, bagi sebagian lansia, panti werda justru jadi pilihan terbaik melewati usia senja. Kami menyambangi Sasana Tresna Werda RIA Pembangunan di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur, untuk melihat bagaimana kehidupan di salah satu panti werda. Lansia pertama yang kami temui di tempat ini adalah Andreas Susanto. Kakek berusia 77 tahun ini mengaku memilih tinggal di panti werda daripada harus tinggal di rumah sendiri di tengah kesibukan anak cucunya. Anak-anak kan udah pada nikah, ya. Jadi saya sendiri di rumah, nggak ada kegiatan apa kan boring ya. Nah masuk sini itu inisiatif saya, bukan di ini sama anak-anak, bukan. Inisiatif saya, kalau di sini kan banyak kegiatan, ya kan, dan ada teman ngobrol lah. Bapak kegiatannya di sini ngapain? Kalau saya rutin olahraga. Bisa ngobrol-ngobrol sama teman satu usia ya. Kan nggak nyambung kalau umpamanya saya ngobrol dengan anak-anak muda, apa kan bahasanya nggak nyambung. Kalian bicara digital, kita masih analog. Ini juga rajin nih. Ini juga rajin ya olahraga. Cuma bukan olahraga, rajin tidur. Ketabok lu. Dia orang Indramayu. Kalau ada gadis yang ayu yang datang, dia akan merayu. Kalau dia belum merayu, orang itu nggak boleh lalu. Namanya Andreas, asal Indramayu. Ini teman bercanda, teman ledek-ledekan. Gadis saya, Saha? bogo. Betul, eta? Bogo deh. Bogo. Denggelis ka bogo akang. Denggelis akang ayam tepang. Apa kamu? Sania, ini gimana? Kamu megang Pak Suryo gimana? Bikin kapok nggak? Kapok. Awas lo, dia lo. Awas lo. Selain Andreas, kami juga menemui Anggreni. Nenek berusia 83 tahun ini baru saja tiba di panti werda ini. Ia tampak sibuk merapikan ruangannya ketika kami hampiri. Di rumah saja itu anak-anak tetap harus mencari nafkah. Jadi mereka tetap bekerja. Nah, saya tidak punya teman di rumah gitu. Jadi nggak bisa bicara. Anak-anak kalau udah datang juga capek, juga macam-macam masih diurusin rumah tangganya segala macam. Jadi saya kesepian, nggak ada. Saya butuh untuk bersilaturahmi dengan orang. Jadi saya mau cari teman ke sini alasannya gitu. Anaknya nggak ngizinin sih, nggak Bu tetap di sini gitu. Jadi aku mau diizinin lah, aku tak nyobain dulu gitu. Kalau syukur-syukur kalau aku betah ya aku terus, tapi kalau nggak betah ya aku pasti balik ke rumah anakku ini gitu. Permintaan Anggraini untuk tinggal di panti werda sempat ditolak anak-anaknya. Alasannya, tak mau dianggap sebagai anak yang tak berbakti. Merasa kurang bekti kalau
masa ada anak yang bisa ngurus tapi kok ibunya nggak ada gitu, jadi anaknya merasa kurang ini kesempatan untuk bekti ke orang tua gitu, kok akunya pergi gitu, jadi mereka kehilangan kan kesempatan itu. Saya bilang kalau soal bekti kan nggak usah aku harus didampingi terus kan, asal kalian tetap hormat, tetap ngurus, tetap mendoakan, tetap segala macam kan, pokoknya sesuatu yang tidak jelek itu untuk orang tuanya kan itu bekti juga kan. Anggreni diantar salah satu anaknya. Meski berat hati, sang anak terpaksa mengikuti kemauan sang ibunda, berharap Anggreni lebih bahagia di tempat ini. Campur baur lah Mas, ya artinya dari awal kan tadi Ibu juga udah cerita bahwa Ibu tidak kami tidak menyetujui sebetulnya, tapi ya pada akhirnya mungkin demi kebaikan Ibu juga ya, jadi ya udah kami persilahkan Ibu untuk mencoba. Cuman ya tentu saja kita juga ada rasa was-was, ada rasa ya kayak bagaimana kita melepas anak kecil pergi sekolah lah, seperti itulah. Sejak berdiri pada tahun 1984, Sasana Tresna Werda RIA Pembangunan telah menampung sebanyak lebih dari 400 orang lansia. Saat kami datang, ada 54 orang lansia yang tinggal di sini. Menurut Ibnu Abbas, kepala pelaksana Panti Werda ini, semua lansia yang tinggal di sini harus dengan keinginan sendiri. Saya dan teman-teman di sini memegang konsep bahwa lansia yang paling punya hak menentukan di mana mereka tinggal. Tidak jarang ya kita temukan kasus ada skenario di keluarga agar si kakek terkesan atau nenek terkesan mau, tapi setelah kita wawancara mendalam nggak mau tuh, ketahuan gitu ya. Kita kasih pengertian ke keluarga, jangan dipaksakan untuk mau masuk ke sini. Kita hargai pilihan orang tua kita. Oh, seperti itu kalian akan menolak? Ya, kita tolak. Banyak kasus kita tolak. Tapi tentu dengan memberikan solusi ya. Karena kadang kasihan juga keluarga ketika mereka sebetulnya membutuhkan pertolongan kita gitu. Mengambil keputusan untuk lansia tinggal di Panti Werda atau bersama keluarga perlu melewati tahap komunikasi yang disepakati keluarga. Karena tak selamanya hidup bersama berarti bahagia.